Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandaerdi Purwalaksa. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer adalah suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomous. Nah, interkoneksi itu adalah dua atau lebih komputer yang saling dapat bertukar informasi dengan melalui media kabel atau media elektromagnetik. Autonomous adalah otonomi, yaitu bukan bersifat slave atau master maupun remote login. Nah, dalam jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lain yang saling terhubung untuk tukar-menukar informasi dan data. Nanti yang komputer atau periferal yang terhubung dalam jaringan tersebut disebut sebagai node. Manfaat jaringan adalah eh, adanya resource sharing, reliability tinggi dengan menyimpan data di beberapa tempat, menghemat uang, skalabilitas yaitu kemampuan untuk meningkatkan kinerja sistem secara berangsur-angsur sesuai dengan beban pekerjaan dengan menambah beberapa prosesor. Kemudian akses informasi yang berada pada jarak jauh, komunikasi yang mudah dan murah seperti email dan chatting. Ya, hiburannya ada TV online. Nah, pembagian jaringan komputer yang ke satu ada LAN. Yaitu LAN itu adalah Local Area Network. Adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Dua tipe jaringan atau LAN yaitu jaringan peer-to-peer dan jaringan client server. Nah, dalam jaringan LAN itu biasanya ditemukan kabel UTP, hub, switch maupun router. Ya, contoh dari jaringan ini adalah komputer-komputer di sekolah, perusahaan, atau warung internet. Nah, jaringan pada area ini terbatas, biasanya disebut dengan jaringan LAN. Kedua ada Metropolitan Area Network. Adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Nah, jaringan MAN ini merupakan gabungan beberapa jaringan lain yang mana menjangkau hingga 10 sampai dengan 50 km. Jaringan MAN ini cocok dipakai untuk membangun jaringan antar perkantoran atau instansi yang masih dalam satu kota. Nah, biasanya MAN dipakai untuk menghubungkan beberapa lokasi, seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan sebagainya. Nah, MAN ini digunakan karena kecepatan transfer data yang nilai tinggi dari proses instansi yang tidak terlalu rumit. Dan di dalam MAN dibutuhkan operator telekomunikasi yang akan menjadi penghubung antar jaringan komputer. Yang ketiga ada Wide Area Network atau yang disebut dengan WAN. Adalah jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Nah, membangun jaringan WAN membutuhkan kabel serat optik atau fiber optik, kabel telepon atau bisa juga menggunakan satelit. Oleh karena itu, jangkauannya yang luas membuat WAN memerlukan biaya yang sangat besar. Nah, pengertian WAN itu mempunyai transmisi kecepatan mulai dari 2 mega 2 megapiksel, 2 mega 34 megabyte, 45 megabyte, 155 megabyte,
atau lebih. Nah, faktor ini menjadi pengaruh desain dan performa jaringan ini pada siklus komunikasi, semacam jaringan telepon atau satelit. Yang keempat ada internet, adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang dimana saling terhubung satu dengan yang lainnya. Internet berasal dari bahasa Latin, yakni inter yang berarti antara, jadi dapat disimpulkan bahwa internet adalah jaringan yang terdiri dari miliaran komputer yang ada di seluruh dunia. Nah, ini ada arsitektur jaringan komputer yang disebut dengan peer-to-peer, yaitu peer-to-peer itu adalah jaringan di mana semua komputer dihubungkan bersama dengan hak dan tanggung jawab yang sama untuk memproses data. Nah, jaringan peer-to-peer ini berguna untuk lingkungan kecil, biasanya hingga 10 komputer. Nah, jaringan peer-to-peer tidak memiliki dedicated server. Izin khusus diberikan ke setiap komputer untuk berbagi sumber daya. Tetapi ini dapat menyebabkan masalah jika komputer eh, dengan sumber dayanya mati. Keuntungan dari jaringan peer-to-peer adalah lebih mudah karena tidak mengandung server khusus. Terus jika satu komputer berhenti bekerja, tetapi komputer lain tidak akan berhenti bekerja. Yang ketiga ada sangat mudah untuk mengatur dan memelihara karena setiap setiap komputer mengelola sendiri. Nah, di sini ada arsitektur jaringan komputer client server, yaitu adalah model jaringan yang dirancang untuk pengguna akhir yang disebut dengan client, untuk mengakses sumber daya seperti lagu, video, dan lain-lain dari komputer pusat yang dikenal sebagai server. Nah, pengontrol pusat dikenal sebagai server sementara semua komputer lain dalam jaringan disebut client. Sebuah server melakukan semua operasi utama seperti keamanan dan manajemen jaringan. Nah, server bertanggung jawab untuk mengelola semua sumber daya seperti file, direktori, printer, dan lain-lain. Semua klien berkomunikasi satu sama lain melalui server. Misalnya, jika klien satu ingin mengirim beberapa data ke klien server, maka ia terlebih dahulu mengirimkan permintaan ke server untuk izin. Nah, server itu mengirimkan respon ke klien satu untuk memulai komunikasinya dengan klien dua. Menurut saya keuntungan dari klien server adalah berisi sistem terpusat. Oleh karena itu, kita dapat membuat serangan data dengan mudah. Yang kedua ada memiliki server khusus untuk meningkatkan kinerja keseluruhan sistem secara keseluruhan. Yang ketiga adalah keamanan dari jaringan klien server itu lebih baik karena satu server mengelola sumber yang sama. Yang terakhir, meningkatkan kecepatan berbagi sumber daya. Nah, LAN didesain untuk kondisi sebagai berikut. Beroperasi pada area geografis terbatas, gedung sekolah kampus. Memberi akses user melalui media dan bandwidth tinggi. Dan menyajikan konektivitas full time, melakukan koneksi SCR fisik antar device yang berdekatan, dan menyajikan kontrol jaringan di bawah administrasi lokal. Teknologi yang digunakan kabel ada wireless. Sedangkan MAN adalah jarak lebih besar dari LAN, tapi lebih kecil dari WAN seperti kotak. Sedangkan WAN adalah memberikan kumpulan dari satu atau lebih LAN. Mencakup geografis yang lebih luas, dibutuhkan adanya router, di mana oleh beberapa manajemen atau organisasi, teknologi yang digunakan seperti modem, frame relay, ISDN, dan ATM. Nah, terus ada internet, itu kumpulan dari WAN dengan menggunakan teknologi yang berbeda antara satu dengan lainnya dan perlu gateway. Dan terus ada jaringan tanpa kabel.
Jadi untuk orang yang tidak bisa terhubung dengan menggunakan media kabel, bisa menggunakan gaya radio atau yang disebut dengan microwave. Nah, topologi jaringan, di mana topologi jaringan adalah gambaran secara fisik dari pola hubungan antara komponen-komponen jaringan yang meliputi server, workstation, hub, dan pengkabelannya. Jadi, topologi jaringan itu diibaratkan suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP fiber optik maupun tanpa kabel yang disebut dengan kabel sebagai media transmisi. Nah, terdapat jenis topologi jaringan. Yang ke satu ada topologi bus, di mana digunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh workstation dan server dihubungkan. Nah, keunggulan dari topologi bus adalah pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lain. Nah, kelemahan dari topologi ini adalah bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Yang kedua ada topologi star, di mana topologi star itu masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub. Nah, keunggulan dari topologi tipe star ini adalah bahwa dengan adanya kabel tersendiri untuk setiap workstation ke server, maka bandwidth atau lebar jalur komunikasi dalam kabel akan semakin lebar. Nah, sehingga akan meningkatkan unjuk kerja jaringan secara keseluruhan. Dan juga bila terdapat gangguan di suatu jalur kabel, maka gangguan akan terjadi dalam komunikasi antara workstation yang bersangkutan dengan server. Nah, jaringan ini secara keseluruhan tidak mengalami gangguan. Nah, kelemahan dari topologi star ini adalah kebutuhan kabel yang lebih besar dibandingkan dengan topologi lainnya. Nah, yang ke terakhir ada topologi ring, di mana topologi ring ini semua workstation dan server dihubungkan sehingga terbentuknya pola lingkaran atau cincin. Tiap workstation ataupun server akan menerima dan melewatkan informasi dari satu komputer ke komputer yang lain. Bila alamat-alamat yang dimasukkan sesuai, maka informasi diterima dan bila tidak, informasi akan dilewatkan. Nah, kelemahan dari topologi ini adalah setiap node dalam jaringan akan selalu ikut serta mengelola informasi yang dilewatkan dalam jaringan. Sehingga bila terdapat gangguan di suatu node, maka seluruh jaringan akan terganggu. Nah, keunggulan dalam topologi ini adalah tidak terjadinya collision atau tabrakan pengiriman data seperti pada topologi bus. Karena hanya satu node dapat mengirimkan data pada suatu saat. Eh, Sekian presentasi dari materi jaringan komputer dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.